Fokus, rumah ya. Kata Allah begini, kalian, yang dimaksud kalian di sini Bani Israil. Kenal Bani Israil? Sopo nih? Hah? Harus, pokoknya kenal dok aja harus ya. Ini tadi ciri-ciri bu, sampai bapak-bapak wis seru. Bani Israil anak cucunya Nabi Yakub. Ya, Israil itu Nabi Yakub. Bani Israil anak putune Nabi Yakub. Lah sampean maca di Quran, ya Bani Israil, ya Bani Israil, Bani Israil, Bani Israil. Banyak di Quran kata-kata itu. Yang dimaksud Bani Israil, Israil gelarannya Nabi Yakub, Bani Israil anak putune Nabi Yakub. Nah, anak putune Nabi Yakub ini banyak yang jadi nabi. Ya, Nabi Yakubnya sendiri nabi, punya anak Nabi Yusuf ya Nabi. Dari situ Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu semua keturunan Bani Israil. Semua keturunan Bani Israil. Nah, orang Bani Israil itu diturunkan diantaranya kitab suci oleh Allah, ayat firman-Nya Allah, sebagaimana kita diturunkan Quran, mereka diturunkan Taurat kepada Nabi Musa. Nah, di dalam Taurat ada aturan. Di antara aturan yang dilarang oleh Allah, orang Bani Israil tidak boleh perang sesama Bani Israil. Apapun alasannya, pokoknya perang sesama keturunan Bani Israil tidak boleh. Cari Gusti Allah di mana? Taurat. Perang tidak boleh. Membunuh sesama Bani Israil tidak boleh, mengusir dari kampungnya orang-orang sesama Bani Israil tidak boleh, dan kalau ada orang Bani Israil yang ditangkap dalam peperangan jadi budak harus dibebaskan. Misalnya orang Bani Israil ini ditangkap jadi budak, ditol di pasar, Bani Israil yang lain wajib urunan untuk membeli dia, dibebaskan. Itu aturan Allah di dalam kitab Wis di Madinah dia tak berungi kanjeng Nabi datang ke Madinah, namanya Yastrib. Itu ada suku Yahudi, diantaranya Bani Nadir sama Bani Quraidah. Ini Bani Israil semua. Bani Nadir keturunan Bani Israil, Quraidah juga keturunan Bani Israil. Dengan cerita yang panjang, kata cerita nunggu kesuwen, intinya terjadi perang. Padahal tak oleh Quraidah merangi Nadir. Akhirnya perang, Nadir kalah, dibantai rumah-rumahnya Bani Nadir dibakar, dirobohkan, orang-orang Bani Nadir diusir, keliaran, maka kemudian ditangkap sama orang-orang non Bani Israil, suku Aus panjang ya, tidak ke budak. Barang wis dadi budak, Bani Quraidah mang teko nebus. Iki sing mau Bani Nadir tak tebus dibebasno. Wong Arab bingung, lho. Iki lah musuh semua. Lah pokon tebus. Mereka mengatakan umir Nabi Dalika. Oh, soalnya kita itu sama Allah di Taurat diperintahkan kalau ada Bani Israil ditawan, kita harus bebaskan. Tapi apa betul? Tapi ternyata tambah dihamu oleh Gusti Allah. Itu ayatnya di Al-Baqarah. Dihamu kenapa? Kon itu kan dilarang memerangi. Dilarang memerangi, dilarang usir. Tapi kok kon perangi, kok kon usir? Mari ngono barang wis dadi budak, kon bebasno. Padahal ngusirnya koyok-koyok kon taat nang siji, sing siji niki gak kon urut, gak kamu hiraukan. Kalian wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Padahal kalian mengusir sesama Bani Israil itu haram. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian Taurat dan kufur kepada sebagian yang urusan bebas oke, urusan gak oleh merangi dilanggar. Loh, kok niki iman separuh-separuh. Taurat sing cocok kamu pakai, yang gak cocok kamu gak reken, gak kamu lakoni. Apa kata Allah? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Maka siapapun yang melakukan seperti itu, pele-pele, sing iki cocok dilakoni, iki gak cocok gak dilakoni, illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali akan dijadikan oleh Allah hina di dalam kehidupan dunia. Turun dari di akhirat. Maka nanti Bani Quraidah itu pada akhirnya sak kampung dieksekusi mati, diusir semua, dijadikan khizyun oleh Allah, hina di dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adzab. Kemudian di akhirat akan dihadapkan, dibawa, digiring kepada siksa yang lebih dahsyat, lebih sakit, yaitu di neraka. Ojo sampai kula kali jenengan sedaya umat Kanjeng Nabi Muhammad kecemplung golongan yang sama, mengimani sebagian kitab, mengkufuri yang lain. Di Quran jelas tiada Tuhan selain Allah. Kok ono wong Islam mengatakan ya apapun agamanya koyo iklane sosro.
Tahu iklannya teh botol sosro teman. Ya, apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Kalau nak menuang kepingin gaya iklan teh gak tutup mengatakan apapun agamanya, kalau mati masuk surga. Agama itu adalah seperti jalan yang berbeda-beda menuju tujuan yang sama. Itu jari sopo dul. Ya, lek jari Quran, kalau saya ikuti panduan Quran. Kata Quran, inna dina indallahil. Ini paling harus dibalik, bahaya nanti generasi ke depan ini dalam hal ini ya. Inna dina indallahil Islam. Jari Allah, agama sing teko Gusti Allah hanya Islam toh. Liyane bukan dari Allah. Siapa yang yabtaghi ghairal islami dinan? Kata Ustaz ini beliau ini menjadi bukti kalau saya ayatnya gak karang. Kan ada benar adanya. Yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima di akhirat oleh Allah, akan merugi mlebu neraka. Loh, itu cari Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab iki apa kabeh? Ya, min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasara, dan musyrikin, agama-agama penyembah berhala yang lain. Kalau mereka tidak masuk Islam, kemudian wafat dalam keadaan mati dalam keadaan tidak memeluk Islam, tempatnya di neraka jahanam. Itu kata Quran. Kok ngomong mlebu surga? Mana sih ngomong ini? Orang tidak bertanya apa agamamu. Yang penting bagaimana peran dalam masyarakat. Iya, gua gak takut, tapi kamu nanti dikubur sama malaikat, belum ditakoni peran masyarakat, ditanya man rabbuka, wa man nabiyuka, ya kalau talqin, wa madinuka. Kamu nanti dikubur ditanya, Tuhanmu siapa? Nabimu siapa? Agamamu apa? Barang jawabannya gak tepat, langsung di lopok, dorong ditakoni, aku biar loman, aku biar toleransi, iku gorong nanti terakhir. Ya. Ditanya dulu wa madinuka, agamamu apa? Maka ayo jangan sampai kita Islam tapi kemudian meyakini sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Ono Islam disuruh pakai kerudung mau bagus, alhamdulillah. Sembahyang gelem. Lah kok rabi ambil lelaki non muslim. Baru ini. Bukan di Amerika sana, bukan. Semarang kan numpak tol Tanjang tuh. Ya, di Semarang. Oleh Semarang oleh rong minggu di Jakarta mana di Balen wedok jilbaban, wis apik jilbaban nutup aurat. Perintah Allah berjilbab digawe. Begitu larangan menikah dengan non muslim gak digawe, soalnya kadung cinta. Padahal saya gak mau ayat disahkan sampean ada di Baqarah ayat 200 sekian, di surat Mumtahanah itu jelas dilarang secara mutlak seorang perempuan yang beriman menikah dengan lelaki non muslim. Maka kalaupun menikah masih kayak acara pesta 7 hari 7 malam, masih ditunggu kiai, ditunggu habib, ditunggu siapapun, apa barokah ulaka, barokah alaika wa jamaah baik aku mami khair misalnya ditunggu tetap rabine gak sah. Wong beda agama mulai nang omahe kumpul, yaitu namanya kumpul padahal kebun itu kumpulan itu gak jelas. Kumpul kebo zina, punya anaknya anak zina, nikahnya gak sah. Apa ini ada beda pendapat? Tidak ada beda pendapat. Ngomong nasnya jelas soalnya beda pendapat. Beda pendapat itu ulama ijtihad kalau tidak ada nas sharih. Kalau ada nas sharih, ini maklum minad din bidarurah. Tidak ada beda pendapat. Lek ono ustaz kemudian mengatakan menurut ini boleh perempuan muslimah nikah sama nyemplung sumur air itu. Ngeruwet itu ya. Ngeruwet ya ngomong ngerusak agama ulama su. Itu saya tidak berarti nyuruh sampai nyemplung sumur, kiasan saja ya. Ojo delok ibuan yang seperti itu jangan diikuti. Wes mudah-mudahan wes cukup. Kita betul-betul di bulan Ramadan, malam nuzulul Quran ini kedepannya kita mendekat sama Quran. Dan tentunya sampai bisa mengikuti panduan Quran ya kalau sampai ngerti isinya. Nggak ngerti ya nggak perlu. Ya. Baca Quran dapat pahala enggak? Dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa la yakun rabbika yudhillu qawman ma ja'u min ajrin min qablika ka'annahum yahtadun. Allahu la ilaha illa huwa. Sadaqallahu al-azim. Wa idza qala Musa liqaumihi ya, ana sing maca niku, ana sing ini.
wa in qala musaddiq. Masih ngono gak usah maca mik terusan. Ala kulli hal, apa yang mau saya sampaikan? Ngaji Quran langsung kuater, gak ngerti babar belas itu ya bagus. Ya. Karena tetap cari kanjeng Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Sampai maca Quran sak huruf itu oleh ganjaran satu huruf satu pahala. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif huruf sendiri, lam huruf sendiri, mim huruf sendiri, wal hasanah bi asyri amsalihha. Satu huruf diping 10. Itu kalau dibaca pas gak duwe wudu, sampai gak duwe wudu penggoreng tempe, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu satu huruf 10 ganjaran. Kayak sampai duwe wudu bawa mushaf lungguh bismillahirrahmanirrahim, itu kata menurut riwayat Sayyidina Ali, satu huruf 25 pahala. Kalau sampai baca dalam sholat dan sampai sholat sunnah duduk, satu huruf 50 pahala. Kalau sampai baca di dalam sholat itu Al-Quran sambil sampai sholatnya berdiri, satu huruf 100 pahala kata Sayyidina Ali. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dimpen maneh. Jadi sampai darusan masih gak ngerti, api oleh ganjaran akeh. Tapi kata Imam Haddad wa iyyaka. Dalam risalah Mu'awana, akhirnya ngaji sama Ustaz Misbah Agung. Ya, kita beri salam Mu'awana. Beliau mengatakan wa iyyaka. Kata Imam Haddad, jangan sampai, kalau bisa kamu itu jangan sampai dalam pikiroatika membaca Quran itu tujuanmu itu cuma maksuran bin iktar, cuma kepingin akeh, kapan lah mulai sekian juz, kapan lah katam. Jangan, kalau bisa jangan begitu dong. Bidunit tafahum wa tadabbur, tanpa berusaha kamu tafahum memahami ayat ini karepe opo, artinya opo, dan bagaimana maksudnya, apa nuzunya bagaimana, ini mengeluarkan hukum bagaimana, mau contoh tanpa memahami. Kalau bisa jangan begitu. Memahami teko terjemahan, yo lawan keliru ojo. Ono sing akhirnya maca terjemahan Quran gak memenuhi syarat, mohon maaf. Ya, caranya gimana? Ngaji nang para kiai, para alim ulama. Waduh kowe yo angel ngaji tafsir aku yo gak usah akeh. Kalau tidak sampai ono ustaz di kampung sampean apa ahli biru ono paling tak Al-Fatihah itu cek ngerti temenan maksudnya yo apa. Kulo ahad iku lho yo apa cek aku ngerti. Kul ayat kafirun sing surat-surat sing biasa sampean waca, yakin kulo gak ono di kene sing waca Al-Baqarah oleh salatnya. Paling tidak wis sing diwaca kul watini wazaitun ya al-haqqu takatsur. Paling tidak tadi dibaca Ustaz Ridwan di terawih itu al-haqqu takatsur mudun. Ayo ya apa cara belajar? Oh ini maksudnya begini, asbab nuzulnya begini. Ceritain paham, maka sampai mau coba belajar surat endek-endek di Quran satu surat tapi benar-benar paham, bisa lebih besar pahalanya dibanding sampai mau coba Quran 30 juz. Tapi mahal dalam tanzilul kitab ada dalam jadi pembelajaran Nabi Musa yang mengulangi awal sampai serumono. Kita ini rotok ngerti bahasa Arab kan juga. Kadang kulo mau darusan aku gak ngerti ayat apa sing diwoco iki. Saking dan sama Allah warat dilil Qur'ana ngertilah, bacanya dengan tertib. Mudah-mudahan semua dapat barokahnya Quran. Wa nunazil minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah diturunkan Quran obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran juga banyak khasiat. Terakhir penutup, Quran banyak khasiat. Ada ayat-ayat super ajaib dalam Quran. Quran diturunkan sebagai obat dan wujud kasih sayangnya Allah. Ono ayat sampai waca balai setan minggat. Ayat apa? Ayat kursi. Ya, ayat kursi itu ayat paling afdol di Quran. Mana yang lebih afdol? Fatihah ayat kursi. Ayat kursi lebih afdol. Itu dengan nas hadisnya. Nah, kalau nggak salah saya tidak astagfirullah. Siapa itu sahabat yang diutus Nabi Mu'adz bin Jabal, ya, itu sama Nabi dibilangi afdolul ayat di Quran adalah ayat kursi. Fatihah itu surat yang paling afdol, ayat yang paling afdol ayat kursi. Maka Nabi menganjurkan ayat kursi dibalen-baleni. Sampai masuk rumah ayat kursi, buka toko ayat kursi, mau tidur ayat kursi, bangun ayat kursi. Setiap mari sholat ayat kursi. Mangkoro barang siapa kata Nabi yang membaca ayat kursi di tuburikul di sholatin, setiap selesai sholat karena bidimmatillah ila sholatin ukhra, dijaga sama Allah sampai sholat selanjutnya. Ono ayat kursi. Bagi sing kepingin duit ikan tek ono surat Waqiah. Akeh sing gak ngamal. Kata Nabi Mangkoro suratul Waqiah kullal lailah lam tusibhu faqah abadan. Ini Quran hebatnya. Siapa yang baca surat Waqiah setiap malam bendino maca Waqiah, gak tahu prei, tidak akan kiri selama-lamanya. Sugih mentereng ya enggak, tapi cukup. Makanya dulu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu itu
iki waktu tua wis mandek gak kerja. Nek duwe entek dodol tanah. Entek duwe tanah kono didol kemana. Entek maneh didol. Ono sing ngomong, ya Ibnu Mas'ud, lah kok doli kabeh anakmu kok. Anakmu nasib masa depannya apa? Kata beliau, cukup anakku tak ajari bendina maca waqiah. Anakku sudah tak warisi waqiah bendina maca waqiah, masih tanah warisanku tek pokoke anakku ngamalno itu wis gak kira melarat. Itu saya dengar sendiri dari Nabi kata Abdullah bin Mas'ud. Dan Nabi itu wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wedi disiksa di kubur, takut tak sampean disiksa di kubur? Ono surat Tabarok lho. Ya, kata Nabi Tabarok itu di dalam Quran ada surat cuma 30 ayat, titik 30 ayat. Tabarok alladzi biyadil mulku titik itu diwaca bukan lagi sekulino ya Allah pirang menit dosa. Ya Allah, turun muter sekitar ya Tabarok alladzi wala macane cepet memang. Ya, kata Nabi itu munjiah mani'a min azabil qabri. Surat Al-Mulk, surat Tabarok menjadi penghalang dan penyelamat dari siksa neraka, siksa kubur. Maka sampai dikatakan orang yang tiap hari baca surat Tabarok gak kira diadab di kubur. Lho ya no. Kata Nabi Muhammad bin Abdullah Dar di kitab beliau Masrabus Sofi Al-Hani, kata beliau majnun. Apa majnun itu? Gila. Kalau ada orang tahu hadis tentang surat Tabarok ini bakal menyelamatkan dia dari siksa kubur, kemudian tak moco, itu gendeng. Kata Nabi Muhammad karena semua bakal masuk kubur, wis dikei Kanjeng Nabi resepe, nek jarane nom-nom cheatnya sudah dikasih. Ngecit ya gak diadab di kubur bendina maca Tabarok. Mudah-mudahan kita bisa baca. Satu lagi surat Kahfi di hari Jumat ojo ditinggal. Dan para pemuda, nanti di akhir zaman ada fitnah namanya fitnah Dajjal. Ya, fitnah Dajjal fitnah yang paling berbahaya. Kata Nabi man hafidho asyra ayatin min awwali suratil Kahf usima minad Dajjal. Hadis sahih riwayat Muslim. Siapa yang menghafalkan hafal? Ya, ini menjadi penutup. Siap hafalkan ya. Siapa yang menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ini 10 ayat. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima sampai opposite ke-10 itu lali saya. Ya, ala kulli hal siapa yang hafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, usima minad Dajjal, maka dijamin sama Nabi dia akan terlindung gak bakal kena fitnah Dajjal. Maka anak-anak kecil ayo dibiasakan. Dan saya berpesan kepada para asatid, para imam ya, untuk sering-sering kalau sholat dibaca surat Al-Kahfi 1 sampai 10. Si arek cilik-cilik ini, kenapa sih arek cilik ngapal ngapul auzubillahi bil falaq kok cepet? Soalnya sering dibaca dalam sholat. Ayo Al-Kahfi 1 sampai 10 ini karena akhir zaman menjelang munculnya Dajjal sering dibaca di dalam sholat sehingga arek cilik memang sering kerungu. Akhirnya ngapalno kalau sudah hafal dijaga dari Dajjal. Dan banyak ayat-ayat dengan kelebihan-kelebihan, keajaiban-keajaiban, mendatangkan obat dari penyakit, dari sihir, macam dari gangguan setan. Mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah untuk bisa selalu memperbanyak membaca Al-Quran, membaca surat-surat istimewa dalam Al-Quran. Kita membaca Quran pagi, siang, malam, dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan Quran sebagai penuntun kita, sebagai petunjuk. Kita jadikan Quran di depan kita ikuti petunjuknya sampai Quran membawa kita ke surga, sampai Quran itu menjadi syafi'an. Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran syafaat kita nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah mengajarkan kepada kita apa yang kita tidak ngerti daripada Al-Quran. Mudah-mudahan cara yang tergantung Allah diajarkan sehingga kita ngerti firman-firmannya di dalam Al-Quran. Dan apa yang kita lupakan dari Quran mudah-mudahan diingatkan kembali oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita menjadi ahlul Quran insyaallah, jadi ahlullah wa khassatuh, jadi orang-orang khusus di mata Allah. Kita masuk surga bi ghairi hisab bi barakatil Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khususnya ceramah ini banyak kelebihan waktu. Bukan kelebihan di sini, kelebihan waktu terlalu panjang sampai hadirin capek mendengarkannya, belenger suaranya gak enak, ada yang guru ceramahnya tuh. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ibu-ibu kalau ketinggalan sinetron gara-gara ceramah saya mohon maaf. Tapi saya yakin insyaallah selalu gak pati delok sinetron bulan Ramadan. Ya, tapi kalau misalnya terlalu panjang, ada yang gerigingan bapak-bapak, ya Allah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penyakit saya adalah ketomik soroman detik. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, kalau ini geratakan, ibarat nyupir, memang ceramah geratakan, nyupir ya geratakan. Maksudnya
saya itu jarang butuh, mesti cuil ini cuil ekonominya. Maka masya Allah kalau geratakan ada yang tersinggung, saya minta maaf. Kalau saya minta maaf sampai panjang tersinggung, ya sakarepmu aku gak ngurus. Ya, cuma dikatakan wong lek diceramai tersinggungan cepat mati. Nah, jadi sampai aja tersinggung. Ya, mudah-mudahan kalau ada yang menyinggung saya mohon maaf, ada yang salah saya mohon maaf, suaranya kebanteran, bahasanya kurang sopan mohon maaf. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arhamna bi barakatil Qur'an. Allahumma arhamna bi barakatil Qur'an. Allahumma arhamna bi barakatil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an ya Rabb ya Rabb ya Rabb, waj'al Qur'an lana syafi'an yaumil qiyamah ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabbal alamin. Wa amnahna al halawa fi qira'ati kalamika bil Qur'anil karim ya Rabbal alamin. Wa nas'aluka ya Allah an taj'al auladana wa dhurriyyatana min ahlil Qur'an. Dhurriyyatana wa ahlana wa dhurriyyat wa auladana min ahlil Qur'an ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabbal alamin. Allahumma la tata'lana dhanban fi maqamin hadha illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan ya Allah wa la aziban illa zawajtah wa la hajatan ya Allah min hawaiji dunya wal akhirah lana salah wa la qaridan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-qiyam bi hurmati lailatul qadril azim. Allahumma ya Allah urzuqna al-qiyam bi hurmati lailatul qadril azim wa mujhanabat al-azam fi syahr ramadanil karim wa layla fi lailatul qadril azim ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirrin